yang keluar dari kubur, Bang. Siapa yang keluar dari kubur? Tapi materi seperti ini kayaknya kalau jarang berdiskusi atau berdebat dengan apologet Islam, biasanya pendalaman materinya agak terlalu berat mungkin, atau gimana? Ya mungkin semacam Bang RK atau siapa Edis mungkin bisa ya. Iya. Itu masalahnya yang mau keluar dari kubur itu maksudnya gimana ya? Nggak, maksudnya bisa ceritakan dulu. Oke, baik. Ya, ada judul ini. Jadi gini bang, kalau kami orang Islam itu kan Tuhan kami itu bukan makhluk, Tuhan kami bukan manusia. Di dalam Al-Quran kami dijelaskan pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, sedangkan di saudara kami Kristen itu menuhankan manusia yang katanya keluar dari kubur. Karena orang Yahudi nih, final daripada kejadian tragedi salib ketika Yesus keluar dari kubur, orang-orang Yahudi tidak beralih Tuhan. Mereka sampai hari ini tetap aja menyembah kepada yang mereka sebut Maha Suci lagi Maha Tinggi. Padahal mereka yang menyaksikan tragedi penyaliban. Mereka yang melihat kemudian adanya orang yang keluar dari kubur. Tapi mereka tidak menuhankan, mereka tidak menggantikan Tuhan mereka yang lama dan menuju kepada penyembahan kepada manusia yang bangkit hari ketiga. Nah, saudara Kristen di luar Yahudi menjadikan kemudian yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Mungkin ada alasan di balik itu semua yang bisa dirangkai supaya kami umat Islam itu bisa paham. Bang, 12 murid Tuhan Yesus itu bukan Yahudi. Orang Yahudi, Bang. Mereka orang-orang Yahudi. Kenapa tadi bilang orang Yahudi nggak akui? Kita menulis itu. Ya, jadi gini Bang, Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8 bahwa Petrus itu diutus oleh Yesus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Kalau Paulus beda, Paulus kan rasul, bukan murid Tuhan Yesus kan? Ya, tapi Paulusnya mengatakan Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat, berarti orang Yahudi. Kemudian di dalam Matius 15 nomor 24 Matius 10 Bang, nomor 5 dan nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya ke-12 murid ini mengajarkan kalau pencipta langit dan bumi itu adalah yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Akan tetapi di luar dari mereka, ya seperti Kristen inilah contohnya, yang keluar dari kubur itu malah dituhankan gitu maksudku. Oh gitu. Iya. Tapi kan abang tadi bilang orang Yahudi tidak akui, kan enggak lah. Banyak Yahudi kan Kristen juga di sana. Termasuk ke-12 murid kan itu kan orang-orang Yahudi semua yang menulis Injil itu kan. Mereka menyaksikan bersama-sama Yesus. Kan mereka Yahudi. Tadi bilang abang kan orang Yahudi kan tidak semua Yahudi yang ini ya. Memang kan ada yang masih belum percaya itu yang Yahudi ya. Tapi orang Yahudi banyak Kristen juga kok. Iya, betul Bang. Taruhlah misalnya ke-12 murid ini menjadi Kristen, artinya mereka menyembah manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Tapi secara otoritas Yudaism hari ini itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mereka masih menyembah kepada Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, setuju. Iya. Setuju. Masih. Artinya mereka tidak menggantikan Tuhan yang lama menuju kepada penyembahan Tuhan yang disembah oleh saudara Kristen yang bangkit dari kubur gitu Bang. Ya, bukan Kristen, ada Kristen Katolik kan, Kristen Protestan, toh? Iya.
Iya, iya. Intinya itu agama besarnya itu kan banyak denominasi juga atau gitu. Nah, sekarang memang banyak Judaisme yang memang mereka belum akui Yesus itu sebagai yang pernah dijanjikan kan gitu. Tapi itu bukan yang soal. Kepercayaan kita kan sudah pernah dibuktikan. Kan abang ini kan gini. Saya tidak mau juga bukan saya juga kan masih awam. Saya bukan pendeta juga kan. Iya, Bang. Jas, saya kan mau tanya ke abang menyangkut kan banyak sering-sering ikut dengarkan yang teman-teman Muslim. Saya bisa tanya nggak ya? Boleh, Terlepas dari yang tadi, boleh. ah, kan di Indonesia bahkan di dunia ini kan kitab orang Islam itu kan Al-Quran ya. Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu cuman bahasanya Arab gitu? Baik. Sejawab ya, Bang ya. Kenapa Al-Quran itu bahasanya tetap Arab? Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, Bangku. Tapi Itu bahasanya jawabannya. Iya, karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. kan seluruh umat manusia bukan berbahasa Arab kan? Nah, tapi Al-Quran datang kepada mereka tanpa campur tangan bahasa lain. Al-Quran tetap muncul di tengah-tengah mereka, sisa mereka yang mengartikan sesuai dengan bahasa masing-masing. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Sekarang yang ada di Indonesia ini, kalau itu dikatakan berasal dari Yesus, apa yang membuktikan kalau itu berasal dari Yesus? Toh yang sampai ke kita ini hanya bahasa Indonesia. Maksudnya begini bang, kalau seluruh dunia bisa berbahasa berbeda-beda Iya, dengan suku ras. iya, Untuk dipermudah untuk supaya dimengerti itu kan bisa diterjemahkan setiap suku bangsa kan itu. iya, betul. Al-Quran itu dilarang amat itu gimana kita mengerti, kita cuma baca hafal tapi nggak tahu artinya gitu. Bagaimana kita memahami kita punya Tuhan yang sebenarnya itu gimana? Sedangkan Oke. kita tidak mengerti apa yang kita hafal gitu. Oke, sekarang begini abangku. Ini kitab suci Al-Quran. Saya kasih contoh ya. Saya orang Indonesia, saya bukan orang Arab. Ya, Saya bacalah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini saya tidak tahu artinya. Lalu Abang saya tahu, cari. tapi yang awam kan nggak tahu, cuma hafal tapi kan nggak tahu artinya kan. Tunggu abangku. Jadi saya cari terjemah. Saya cari terjemah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bisa nggak saya ditipu oleh orang lain? Misalnya ada kepentingan orang lain untuk menerjemahkan Al-Quran ini dengan bukan sesuai dengan aslinya. Bisa nggak, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa, karena ada aslinya. Karena ada aslinya, Bang. Nah sekarang kalau abang ada yang rubah kitab suci abang, apa yang jadikan rujukan? Sementara tak ada aslinya. Ya aslinya ya dirudukan. Ya, Kalau di mana terjemahan aslinya kita bisa? pakai kan. Di mana aslinya bisa kita lihat bahwa itu betul-betul Aslinya ucapan kan Yesus? pasti dari sumbernya ya. Iya, di mana itu, Bang? Ya Bisa pasti kami di lihat. bahasa Ibrani atau Yunani. Kalau kita aslinya kan. Saya tahu. Bukan saya tidak. Saya kan bukan Di mana saya bisa lihat? Di mana saya lihat bahasa Ibraninya bahwa itu? Gimana abangku? Seakan-akan Kalau Nabi kitab itu- Muhammad begini, Bang. Seakan-akan taruhlah saya baginda Nabi Muhammad di 1400 tahun silam. Saya kasihlah sahabatku Al-Quran ini. Wahai sahabatku, Al-Quran ini jangan pernah kau rubah karena ini untuk seluruh umat manusia. Sampaikan ke seluruh penjuru bumi tanpa kau rubah. Biarkan mereka belajar. Asli, jangan kau rubah. Biarkan mereka belajar sesuai dengan bahasa mereka. Tapi kalau sebaliknya, Yesus berfirman dan mengatakan, ini kitab silakan kau pakai bahasamu masing-masing. Kau gunakan sesuai dengan bahasa kalian, silakan.
Mana saya bisa tahu kalau itu ucapan Yesus? Mana saya bisa tahu kalau itu ucapan Tuhan? Terjemahan yang tadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahkan bahasa suku-suku pedalaman sekalipun, termasuk punya bahasa daerah juga kan ada terjemahannya juga. Itu tidak Ya, akan terus? lari dari Alkitab. Tidak mungkin Bagaimana? orang tipu. Bagaimana abang tahu kalau ini sudah benar? Sementara di antara terjemahan versi masing-masing punya beda. Antara terjemahan dan terjemahan lain itu banyak perbedaan. Mana yang asli? Mana yang dari mulut Yesus? Abang, Alkitab yang asli, kalau abang tanya itu kan pasti ada manuskripnya, ada Ya, bahasa mana? Ibrani. Mana bang? Bagaimana mungkin Supaya kamu saya- tanya saya bukan ahli dan Supaya bukan. saya tahu bahwa ini betul-betul dari Yesus, mana buktinya? Abang tanya aja yang orang-orang yang itulah gitu. Pasti ada aslinya. Kalau Al-Quran kan baru dicetak 1924 kan di Kairo kan, baru tahun 1900 dong. Apanya bang? Di mana Al-Quran itu- yang asli sedangkan baru cetak di Kairo. Al-Quran itu bang dihafal dari zaman baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu Al-Quran itu nabiku itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi Al-Quran itu diterima dengan cara lisan. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya mendengarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad dalam risalah kenabiannya dihabiskan dengan mengajarkan Al-Quran tok. Dia menerima Al-Quran selama 22 tahun dan Nabi nggak bisa ini menulis membaca gitu ya. ya, beliau tidak bisa kemudian membaca dan menulis sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu bukan dari hasil belajar, bukan dari hasil membaca, bukan dari hasil menulis, tetapi masuk ke dalam dirinya firman dari Roh Kudus, lantas disampaikan kepada sahabat, sahabat kemudian menghafalkan. Oh gitu. Kok bisa gitu? Masa Nabi nggak bisa menulis, nggak bisa membaca? Kalau dia bisa menulis, bisa membaca, itu terindikasi apa yang tertulis di kitabnya itu adalah karangannya sendiri. Sama seperti Paulus menulis 13 buku, karena dia ahli Torah, ahli kitab. Dia orang Farisi, ahli terhadap kitabnya orang Yahudi. Makanya Paulus itu bebas menulis apa saja, karena dia pintar, dia cerdas. Oh gitu. Jadi Iya bang. Al-Quran ditulis oleh sahabatnya ya. Sahabat dihafalkan oleh sahabatnya, dituliskan oleh sahabatnya. Dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan misalnya yang tadi Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabatnya semua menghafalkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada boleh berubah. Makanya ada dikatakan ijazah. Ijazah itu berasal dari bahasa Arab, kaidah Islam. Artinya kalau orang itu sudah mumpuni, orang itu sudah bisa, maka dia diberi ijazah, tanda bahwa legalitas sudah bisa ngajar. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad mengajarkan sahabatnya, terus Nabi Muhammad menguji dan sudah layak kemudian untuk mengajar, maka Nabi Muhammad memberikan ijazah kepada murid, kepada sahabatnya untuk mengajar yang lain. Begitu seterusnya sampai hari ini di sini di Indonesia. 1400 tahun silam. Makanya di dunia manapun bang, kalau ada orang membaca Al-Quran salah, pasti sedunia bergemuruh. Itu salah bacaannya, itu keliru bacaannya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mendunia, orang tahu. Buku Alkitab dan mendunia, Al-Quran sedikit kok. Iya, dia ini juga mendunia bang. Tapi kalau abang duluan daripada Al-Quran kan. tidak mendunia bang, Bible itu tidak mendunia. Kalau abang mau buktikan, Anda ke Jepang, Anda ke Jepang, dengarkan orang di sana baca Bible, Anda tidak akan pernah tahu apa itu dibaca. Karena Artinya bahasa berbeda. Iya, artinya Bible Indonesia cuman untuk Indonesia, Bible Jepang hanya untuk Jepang, Bible Amerika untuk Amerika, tidak mendunia dia. Ya, isinya sama dengan asli kan. Tidak bisa Anda mengatakan sama kalau abang tidak punya aslinya. Kan tadi kayak abang tadi baca terjemahan kan sama dengan asli itu kan. Nah sekarang bang saya tanya, oke itu sampai situ.
Nabi Muhammad itu kira-kira keturunan dari siapa? Nabi Muhammad SAW itu jelas keturunannya dari Nabi Ismail. Ada dua, Ismail itu bang, dari apa, Abraham kan? anaknya Abraham. Iya betul. Jadi ada dua kemudian bangsa di atas muka bumi ini yang gencar, yang kuat memegang silsilahnya itu Yahudi dan bangsa Arab. Mereka itu kuat bin. Keturunan Nabi Abraham itu cuma khusus untuk Yahudi, bukan Arab. Itu salah. Oh, Anda berarti Anda dikutuk berarti sama Elohim. Di Kejadian 12 nomor 3, barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk mereka. Berarti Anda menganggap Ismail itu bukan anak sah. Anak, tapi kan mereka pasti Yahudi. Kenapa bisa? Sedangkan di Kejadian 17 nomor 23, maka Abraham dan anaknya Ismail menyunatkan diri mereka. Gak bisa abang mengatakan Nabi Ismail bukan anaknya Nabi Abraham. Kenapa anaknya pertama namanya Agar kan? Iya, beliau adalah anak tunggalnya. Keturunan Abraham itu sampai ke Bani Israel, itu suku Israel kan? Tidak sampai ke Arab. Arab itu kan baru muncul di abad keberapa kan itu? Oh, tidak bisa, Bang. Tidak bisa bicara gitu, abangku, karena Nabi Muhammad itu punya silsilah sampai kepada Nabi Abraham alaihissalam. Bahkan silsilah orang Arab itu sampai ke Nabi Adam mereka masih hafal. Sama seperti orang Yahudi, tidak sama seperti kita. Ya, keturunan ketiga kita sudah lupa dengan keturunan kita, dengan orang tua kita yang di atasnya kita sudah nggak tahu, karena kita orang Indonesia tidak kuat memegang garis silsilah. Kalau orang Yahudi dan orang Arab itu mereka kuat sekali memegang silsilah mereka. Karena mereka senantiasa ketika menyebut nama, mereka selalu mengikutkan bin gitu. Abang, tapi siap. Dari keturunan Adam sampai Nuh, Abraham, di Al-Quran itu kenapa nggak pernah menjelaskan secara detail? Oh, karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, Bang. Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Kalau buku yang hasil penyelidikan, dia harus selidiki siapa nama bapaknya, ini siapa, ini habis ini siapa, itu buku penyelidikan. Kalau wahyu dari Tuhan itu bukan buku seperti itu penyelidikan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu yang disampaikan. Tapi di Al-Quran kan ada banyak nabi-nabi, ada Nabi Isa, ada Nabi Abraham, iya itulah. Adam, ada ibu siapa, Yesus, ibu Isa, Maryam, ada. Itu kan sejarah kan? Iya, itu diceritakan terkait diceritakan ke sejarah gitu. Iya, tapi Al-Quran bukan buku sejarah, Bang. Masa Allah yang wahyukan kepada Muhammad nama Isa, nama Maryam, kan gimana ceritanya? Ya iya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kemudian kenapa diceritakan tentang Nabi Isa? Karena ada yang menyelewengkan ajarannya Nabi Isa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Ada yang menganggap Nabi Isa itu disalib. Ada yang menganggap Nabi Isa menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Maka Al-Quran datang meluruskan itu. Makanya ada tema ini, Bang. Siapa yang keluar dari kubur itu? Tapi di Al-Quran itu Nabi Muhammad namanya sedikit daripada Nabi Isa dan Nabi yang lain-lain. Nah, itulah bukti bahwa Al-Quran itu, salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, wahyu dari pencipta langit dan bumi. Tujuannya untuk kemudian mengangkat harkat martabat manusia secara keseluruhan, bukan mengangkat derajat martabat Nabi Muhammad seorang saja. Kalau Nabi Muhammad kemudian mau mengangkat dirinya, karangannya sendiri, maka Al-Quran akan berisi lebih banyak nama ibunya. Ibunya tidak disebutkan satu kali pun dalam Al-Quran. Tapi kalau Nabi Isa dengan ibunya itu acap kali disebut di dalamnya. Artinya tujuan Al-Quran itu memang untuk meluruskan manusia, bukan untuk mengangkat kelompok tertentu atau untuk mengangkat derajat seseorang tertentu.
Begitu Bangku. Makanya Al-Quran itu Ikut ini abang gini kan, kita di HP ini kan ada aplikasi juga Al-Quran, ada Alkitab, ada. Kita lihat terjemahan dari bahasa Arab ke Indonesia itu kan hampir rata-rata itu Al-Quran tuh jiblat dari Alkitab semua katanya kayaknya. Ada tidak sedikit bisa. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. pasti dari Kenapa Alkitab, cuman tidak utuh gitu, apa potong-potong gitu. tidak bisa Bang? Karena Bible Indonesia itu dari Belanda, ada yang dari Portugis. Biblenya orang Kristen. Sedangkan Al-Quran itu 1400 tahun silam, itu sudah 1400 tahun silam. Sedangkan penjajah masuk ke Nusantara itu di abad ke-14 baru masuk ke Indonesia, Nusantara ini. Berarti kalau abad 14 itu ya lebih duluan Al-Quran, abad ke-7, 800 tahun lebih dulu Al-Quran, baru kemudian penjajah masuk ke Nusantara. Bukan, abad ke-17, abad ke-17, sorry. Ada yang 16, 17. Sehingga ketika masuk Bible dalam bahasa Belanda ke Indonesia, maka ya dari bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak mengadopsi bahasa Quran, bahasa Arab. Berarti justru Bible yang mengambil banyak pengajaran dari Al-Quran, seperti Alkitab ini, seperti tulisan Alkitab ini. Ini ambil dari Al-Quran ini. Kata Alkitab ini bukan bahasa aslinya. Itu Bible sebenarnya, Alkitab itu bahasa Indonesia. Alkitab itu juga bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu. Iya, karena memang kan Indonesia kan, jadi terjemahan aja itu. Sebenarnya kan bukan, tidak, belum pernah kita baca di sekolah-sekolah kita Alkitab matematika, Alkitab IPS, Alkitab IPA, Alkitab geografi. Kenapa? Selamanya buku IPA, buku IPS. Karena Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tapi abang, gimana ceritanya kalau Al-Quran baru dicetak tahun 1924? Mungkin juga ada Al-Quran, ada juga Al-Quran yang baru dicetak kemudian tahun 2014 ada juga. Dan mungkin ke depan Al-Quran juga baru dicetak nanti 2026. Seluruh versi Al-Quran itu dipersatukan, lalu kan dicetak secara nggak bisa. Di Kairo. Nggak bisa. Itu cerita hoax dari orientalis barat terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran itu terjaga keasliannya. Tidak bisa kemudian ada yang mengotak-atik Al-Quran itu. Ya, tapi kalau mau dihembuskan Al-Quran itu begini, enggak. Coba aja sekarang dunia, ada yang membaca satu saja surah, satu saja ayat yang salah huruf, pasti dunia akan bergemuruh. Itu salah, itu keliru, itu tidak benar. Semua disepakati baru cetaknya 1924 itu, karena kan banyak versinya. Dari Al-Quran banyak versi, informasi dari mana abang tahu banyak versi? Abang coba cek aja cetak Alkitab di tahun 1924. Nanti pasti ada semua. Kenapa dicetak Kairo itu kan? Kan dikumpul orang-orang itu baru cetakan. Apanya dikumpul? Maksudnya kan Al-Quran kan banyak versi. Kok Al-Quran banyak versi? Ilmu dari mana itu? Coba begini bang. Di Indonesia versinya Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada versi lain nggak di seluruh dunia dengan bacaan itu? Versinya karena itu cetakan di Kairo itu kan, dari itu. Ngomong apa bang ini? Tak ada Al-Quran itu beda versi. Tidak ada Al-Quran beda versi. Abang gimana ya? Kalau Bible, ada HP apa situ bisa ketik aja. Cetak kalau Bible itu seluruh negara beda versi. Dalam satu negara itu berpuluh-puluh versi. Itu betul. Iya, maksudnya abang lihat betul. Tuh, kalau Al-Quran apakah Al-Quran tidak bisa. Tidak gitu. Kalau abang bisa ketik. Kalaupun misalnya bang seluruh dunia itu Al-Quran itu beda versi, misalnya Al-Quran tidak bisa dipalsukan, kemudian dia akan kembali ke aslinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu dihafal. Penghafal Al-Quran di dunia ini jutaan.
setiap tahun ada kemudian Olimpiade Quran, ada lomba Quran, ada lomba hafal Quran. Jadi kalau ada salah-salah pasti sudah ditegur dan itu pasti akan mendunia hebohnya. Tapi kan itu hanya dihembuskan dari orientalis barat, Al-Quran itu, tapi mereka nggak bisa buktikan. Oh, itu orientasi barat ya, Kairo Yes. itu ya. Bukan. Kairo bukan. Di Kairo itu abangku, itu ditemukan Al-Quran yang disinyalir berusia abad ke-7. Oh, Itu menandakan bahwa Al-Quran itu memang ada dari abad ke-7. Kalau Bible nggak tahu abad keberapa ada Bible itu, kita nggak ngerti kapan Al-Quran Bible itu ada, karena masing-masing negara punya versi sendiri. Kalau abang ke Amerika, abang bingung di sana masuk ke gereja apa dibilang orang ini di atas. Amerika pasti bahasa Inggris sama kan? Ya itu dia. Artinya sama. Ya kalau bahasa Inggris artinya sama menurut Anda, tapi buktinya KJP dengan bahasa Indonesia itu banyak pertentangan. Bukan Cuma pertentangan di arti, Indonesia yang tapi pertentangan karena mungkin KBI salah terjemahan atau apa. Tapi kalau Nah, itu versi dia. aslinya sama Bibelnya. itu pengakuan. Tapi saya sendiri sering membuktikan adanya data-data yang tidak berkesesuaian. Begitu juga dengan pendeta Yonatan Purnomo juga mengatakan ada 6.000 lebih data di dalam Bible itu yang salah, kata Ya, dia. salah terjemahan. Namanya kan bisa saja Pak. Itu kan Tapi meskipun agama toh. meskipun kemudian asli dalam bahasa Yunani, Yesus tidak berbahasa Yunani, Bang. Kan aslinya bahasa Yunani Bible itu, tapi Yesus sayangnya mau Masih mengajarkan. berani. Nah, sementara asli dari kitab Anda itu Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, kan tidak nyambung. Abang tahu Yunani berani nggak? Alhamdulillah saya paham sedikit-sedikit, Abang. Yo, abang nggak bisa kembali ke tahun 2000 tahun yang silam sana. Oh, itu juga pendeta nggak ada yang bisa, Bang. Thank you, ada yang lain mau naik. Terima kasih. Oke. Makasih Saudara Turios, sehat selalu, Bang. Makasih, salam kenal. Oke, teman-teman sekalian. Semangat malam. Malam. Halo. Saudara Randy. Silakan saudara non-muslim naik, kita diskusi tentang tema ini. Tema ini perlu untuk dikaji ya, supaya yang awam bisa paham yang keluar dari kubur itu siapa gitu. Halo. 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 Halo saudara Toms, selamat malam. Kesempatan kedua saudara Randy, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Suara Dari saya Katolik. jelas ya? Jelas. Katolik atau Protestan, Bang? Oh, saya Protestan. Oke, bisa buka kameranya? Untuk privasi nggak apa-apa ya. Saya tutup nggak apa-apa ya. Teman-teman kita mensyaratkan kita untuk buka kamera abangku. Oh, kebetulan saya nggak apa pula untuk membuka kamera.
Kalau untuk bercerita-cerita nggak apa-apa kalau diizinkan. Tapi abang ada Bible di situ. Ada, pasti saya ada. Oh, berarti penggiat apologet juga ya? Ya, mungkin kita pernah ketemu sebelumnya mungkin di media sosial ya. Nggak setatap bertatapan secara langsung. Oke bang. Saya ingin tahu ya. Saya ingin tahu. Abang boleh buka Mazmur 118? Mazmur 118. Iya. Ya. Iya. Nomor dua-duanya. Bentar ya. Siap. Kenapa dengan Mazmur 118, Bang? Penasaran aja bang. Itu untuk siapa gitu loh? Saya tiba-tiba aja mikir ini dalil Maksudnya? kok keren kali ini. Nubuat tertuju untuk siapa? Ya, enggak dulu ya. Silakan. Belum saya baca juga ini. Mazmur 118 ya. Iya, nomor dua-duanya bang. Saya kira tadi nanya apa tadi Alkitab untuk apa? Rupanya mau nanya ayat rupanya. Iya, saya ingin tahu Belum dari saya abang siapkan ini ya. pula tadi. Ya, ntar ya, saya ambil dulu ke laci dulu bentar. Boleh. Oke, Mazmur 118 ya. Siap. Mazmur 118 ayat. Dua-dua. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Lalu? Itu untuk siapa bangku? Kalau ditanyakan itu untuk siapa? Dari kita kan harus baca dulu di dalam Alkitab ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu Kalau kata iya. Kalau di Perjanjian Baru di Kisah Rasul 14 sorry. iya, saya tahu maksud Kisah Rasul abang itu kemana 4, saya tahu. nomor 11. Iya, saya tahu. Maksudnya kan ke itu kan kalau sama kami itu kan ke Petrus itu kan. Bukan. Yesus bang, disebut namanya di situ. Terus masalahnya ini tentang ayat ini apa yang mau ditanyakan itu untuk apa masalah? Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri yang telah menjadi batu penjuru. Itu kan bahasa kiasan. Iya, bukan masalah batunya. Artinya yang di Mazmur 118 tadi itu nubuat untuk Yesus ya bang ya? Terus? Karena disebutkan di Kisah Rasul 4:11 itu Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, terus? Berarti sama dengan yang ada di Mazmur 18 nomor 8 tadi. Berarti Yesus ini itu ada di Matius, di Markus, di Lukas, di Petrus pun, di Kisah Para Rasul pun ada juga ayat itu. Iya, berarti kuat kali Yesus ini memang batu penjuru. Terus? Iya. Yesus adalah batu penjuru. Intinya mau abang sampaikan maknanya apa nih? Maknanya Yesus itu benar ucapan dia di dalam Lukas 24 nomor 44 bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Terus? Nah, kalau batu penjuru itu dituliskan di dalam Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Yesus mengatakan harus tergenapi seluruh yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Di Mazmur 118 tadi itu bang, nomor 17-nya boleh dibaca nggak? Ya, nomor 17-nya ya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu siapa yang tidak akan mati bang? Bentar ya. Kalau abang tanya mendadak begini pun ini kan Mazmur ini kan kitab nyanyian yang ditulis Daud kan gitu. Ini pun harus kita baca dulu dari atas
Karena ini kan makanya kalau kita baca Alkitab ini mengenai perjanjian lama itu ada yang bahasanya bahasa kiasan, bentuknya alegoris. Jadi kalau kita maknain dia sepenggal-sepenggal ayat itu pun nggak bisa juga. Seperti Tadi batu Muhammad tanya di penjuru. ayat 17 gitu. Tadi batu penjuru Yesus, terus yang berkata aku tidak akan mati siapa? Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Iya. Itu siapa? Menurut abang itu siapa? Tadi kan abangnya Karena sendiri saya- yang menyebutkan. Iya, ini kan saya baca kan, saya kan nggak mungkin juga menjawab sesuatu yang belum saya simak ini kan. Ini ayat ini kan banyak ini di perjanjian lama. Kalau abang tanya mendadak itu ayat per ayat sama saya itu siapa, nanti saya jawabnya asal-asal kan gitu. Biar abang aja, mungkin abang udah baca semua ini kan gitu. Bagaimana kalau saya dengar aja langsung dari abang ini maknanya apa ini mengenai 17 ini menurut abang? Kalau saya, Hmm. pertama Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku ini batu penjuru. Tadi abang juga mengatakan bahwa Yesus batu penjuru, banyak diceritakan tentang Yesus. Nah, Petrus berkhotbah nih di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33 bahwa Apa yang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Daud itu tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak tinggal di kubur, tetapi Iya. dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan, sama seperti yang Mazmur 118 nomor 16 nomor 17 yang tadi. Oh, saya mengerti maksud Abang Zulkifli ini. Menurut Abang kan begini, artinya Yesus itu tidak pernah mati disalib kan begitu? Betul. Iya kan? Intinya kan di situ dia kan, menurut arti di sini. Tetapi kan di sini kan dikatakan aku tidak akan mati, tetapi hidup, kan begitu? Ya. Kan dia hidup. Tidak akan mati artinya mati, Bang, atau tidak? Yesusnya, kalau Yesus secara daging dia mati, karena begini. Kalau mengenai, berarti nubuatan Mazmur 118 ini untuk siapa? Mazmur 118 ayat 17. Yang Abang bilang itu untuk tadi kan, siapa? Siap. aku tidak akan mati tapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya. Ya, iya, dia hidup. Dan tidak akan mati kan, Bang? Petrus mengatakan Daud berbicara dia tidak akan mati. Yesus mengatakan dia tidak akan mati. Yohanes 10, 17, 18. Yesus berkata akan digenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Jadi ketika diceritakan Yesus itu batu penjuru, berarti Yesus ini tidak akan mati. Berarti betullah Petrus berkhotbah, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim. Makanya pada saat kejadian penyaliban, sebelum ada penangkapan, Yesus berdoa kepada Tuhan dalam Lukas 22, 43 dan 44, Bapa, kepadamu aku serahkan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat datang menampakkan diri, memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi malaikat ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daud, tangan kanan Elohim adalah malaikat yang datang kemudian meninggikan Yesus. Di Mazmur 118, 16, di situ tangan kanan Elohim meninggikan orang yang mengatakan aku tidak akan mati, dan itu adalah batu penjuru, dan yang batu penjuru itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, kalau mengenai tentang yang dikatakan sini aku tidak akan mati, betul, dia kan memang Tuhan, jadi dia memang tidak mati. Jadi yang keluar dari kubur siapa, Bang? Jasadnya, dagingnya. Gimana ceritanya ya? Di Begini, surat Roma, persepsi kita, persepsi mati itu kan
kehilangan daging, kan itu dia. Kita tidak bernapas lagi. Kan demikian. Tapi Daud merumuskan, menubuatkan dan merumuskan bahwa jasadnya tidak mengalami kematian. Berarti jasadnya Nah, pun tidak mati. ini- Gimana Bang? Ini kan Mazmur ini kan nyanyi puji-pujian ini Bang ya. Begitu Ya, ya. dan itu harus tergenapi karena itu mengenai untuk Yesus. mengenai nubuatan itu kan seperti yang Abang bilang, ada orang-orang Kristen juga yang mengatakan ada 300 sekian nubuatan. Kan itu ya kan yang mereka katakan, yang dikatakan Yesus kan segala nubuatan yang tentang aku itu harus tergenapi, kan demikian. Iya. Kan bukan berarti juga ini kepada Yesus juga ini nubuatan ini gitu Bang. Yesus sendiri yang mengatakan itu, abangku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Dan maksud saya kan gini, batu penjuru kita kan itu nggak tahu Yesus. juga apa yang dimaksud Yesus itu, kan kita nggak tahu juga kan Bang, tentang nubuatan yang mana ini yang dia katakan. Sementara ini kan persepsi kita, yang menyatakan ini nubuatan itu kan kita Abang atau orang-orang Kristen sebelumnya. Nah, mengenai hal ini kan tulisan Daud, kan demikian. Abangku, Kisah Para Rasul 4:11 boleh Anda baca? Kisah Para Rasul 11 ayat 4. Oh, Kisah Rasul 4 nomor 11. Oke. Bisa dibaca? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang tadi Ini yang ya di Mazmur bersinambungan itu dengan ayat Mazmur tadi kan. Nah, ya berarti yang tidak akan mati siapa? Ya Yesus, memang Yesus tidak mati. Oke, baik. Baik abangku, saya teman-teman yang di bawah minta buka kamera gitu. Kita ajak naik teman-teman yang bisa buka kamera ya. Boleh Bang ya? Oh, iya. Oke, sip. Makasih Bang. Thank you. Salam kenal. Salam kenal. Siap. Oh, satu lagi lah ya. Boleh. Silakan. Mengenai Yesus kan begini. Ada juga sebagian orang-orang kita Kristen kan yang menyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau saya memaknainya kan tidak demikian begitu. Kalau Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kan demikian di Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Kalau dikatakan dia manusia, itu juga tidak tepat, karena yang dikatakan manusia itu lahir dari seorang ayah dan ibu. Begitu. Kita yang Berarti disebut Adam bukan manusia. Yesus Berarti secara penampakan dia dikatakan manusia, secara penglihatan pada zaman itu. Nah, tapi kalau dikatakan kan berbeda persepsinya ketika dinyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Seakan-akan kan ada orang kan bingung jadinya begitu. Orang bingung seakan-akan dia mempunyai sosok ganda begitu. Tetapi kan Yesus tidak pernah terlahir dari seorang ayah ya, dengan berhubungan dengan seorang ibu, lalu lahirlah seorang anak yang dikatakan juga anak manusia begitu. Nah, yang dikatakan manusia itu begitu. Jadi kalau yang dikatakan 100% dia manusia, 100% Tuhan, itu suatu makna yang membingungkan orang begitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kok bisa Tuhan jadi manusia gitu. Jadi Kristus itu dia tidak lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Kita yang dinamakan manusia itu yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Begitulah yang dinamakan manusia. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan orang-orang kita Kristen. Mungkin selanjutnya bisa dicerna makna tentang apa yang saya katakan ini. Gitu. Oke Bang, oke. Thank you Bang. Kasih Terima Bang kasih atas waktunya Bang ya. Siap. Sama-sama Bang Randy. Salam kenal. Iya. Oke, Dani Lombanturon bisa buka kameranya Bang? Nggak bisa ya. Oke, kita turunin.
Saudara Strongman bisa buka kamera. Selamat malam. Halo. Tidak bisa. Kita turunin. Kalau bisa teman-teman yang naik langsung buka kamera ya. Tak perlu lagi ditanya untuk buka kamera. Silakan saudara Nathanael. Buka kameranya bang. Ya, Silakan. selamat malam. Malam. Mantap sekali ini. Saya kurang ini apa? Kurang setuju dari apa yang saya beberapa detik dengar tadi. Siap. Menurut saya, Abang dari benar Katolik? sih, Abang. Saya Protestan. Saya bukan, ya saya nggak pernah apa itu belajar Alkitab baik, juga jemaat biasa, juga nggak pernah kuliah tentang Alkitab. Ya soalnya jemaat biasa lah. Cuman yang jadi ganjaran saya gini tadi kan dibicarakan gini, bener yang di Mazmur tadi, nubuatan untuk Yesus, saya setuju. Lalu diulang oleh Yesus sendiri dalam Matius, Markus, sampai disampaikan oleh Petrus tadi dalam Kisah Rasul. Saya setuju. Yang nggak setuju itu gini, Yesus nggak pernah mati. Yesus hidup kan, ya. Nggak mati kan, enggak. Saya nggak setuju. Dalam nubuatan Mazmur itu benar-benar batu penjuru itu hidup. Benar. Halo, suara saya bisa didengar? Nah, bukan nggak pernah mati. Artinya sekalipun Yesus mati, dia tetap hidup. Jadi kalau yang di sini yang ditulis abang, siapa yang keluar dari kubur? Yesus jawabannya. Berarti Ada mati bang. dua orang yang pernah Berarti mati. hidup dia. Mati bang. Hidup dia. Mati. Orang mati nggak bisa keluar dari orang mati. Berarti bisa kalau keluar dari kubur. kalau begitu itu bukan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus bang. Kalau Karena dia mati. Karena dia mati bang. dalam nubuatan, ya toh, memang dia tidak mati hidup, ya toh. Tapi dalam kenyataannya waktu itu, jadi gini, sebelum Yesus ada, sudah ada nubuatan, di sini paham ya? Itu nubuatannya Yesus tadi datang Mazmur ke dunia. Mazmur 118, nubuatannya dia tidak akan mati. Berarti yang mati yang keluar dari kubur bukan Yesus, Bang. Nah, ini salahnya di sini. Yang Mati salah saya yang atau apa? dimaksud sampean. Gini, Kok bisa? Bang Anda Simon. ngerti nggak? Nah. Dia tidak akan mati. Kalau tidak akan mati, mati. Jangan paksakan Betul. keadaan. Loh, Bukan tidak paksakan. Gini. gimana? Yang sampean, saya bilang sampean aja. Yang sampean bilang mati itu benar-benar mati dan tidak bisa hidup kembali. Nah, begitu mati dia tidak bisa keluar. Bukan itu maksudnya. Di situ dikatakan dan tidak akan mati. Kalau Anda baca nomor 12-nya lebih menarik lagi dari Mazmur 118 itu. Orang-orang ribuan mengelilingi aku. Mereka akan mengelilingi aku. Mereka akan meneriaki aku. Demi Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan pernah kemudian kalah. Aku pukul mundur mereka. Aku tidak akan mati. Nah, tuh. Iya, betul. Begini ya. Hah, Maksudnya begini. Seandainya pun kok seandainya Bang? Ini nubuat tidak akan bukan. mati kok. Betul. Maksudnya tidak akan mati itu bukan berarti terus dia hidup terus gitu, enggak. Itu hanya Lah kan Petrus, Daud juga meramalkan bahwa jasadnya tidak mengalami kematian. Daud yang meramalkan cucunya sendiri. Nah, ini saya setuju. Itu Nah. yang dibilang abang tadi bahasa kiasan.
bahasa kiasan. Saya Jasadnya tidak Jadi- mengalami kematian, tubuhnya tidak mengalami kematian. Jasad ini jasad. Dan dia Betul. tidak ditinggal Saya di setuju. kuburan. Dia tidak ditinggal di alam kubur. Itu nubuat Daud kepada cucunya, Yesus. Betul. Berarti yang keluar Saya dari setuju. kubur itu bukan Yesus. Gini ya, Gimana orang ini? Yesus bahasa yang tidak lainnya. mati. Jadi gini, Yesus tidak mengalami kematian. Berarti bukan dia yang keluar dari kubur. Lah, bukan begitu. Bang, Bukan kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, entah sedetik, 2 detik, 4 detik, aku tidak akan mati. Apakah orang itu akan mati? nggak ada detik-detiknya. Lah, saya tanya sama Abang, kalau dikatakan aku tidak akan mati, pertanyaan saya, apakah orang itu akan mati? Enggak. Nah, gitu Nggak dong. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus. Mati dong. Yesus yang keluar dari kubur. Berarti Enggak. ada 2 Yesus. Berarti Bukan ada 2 dua. Yesus. Bukan 2 Yesus, satu aja. Lah, Yesus Jadi begini. satu tidak mengalami mati. Yang keluar dari kubur mengalami mati. 2 dong. Mana yang Bukan. Bukan 2. Lalu jadi gimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Betul. Lah, Betul. jadi yang keluar dari Saya kubur setuju. siapa? Yang keluar dari kubur Yesus. siapa, Bang? Nah, berarti Yesus. itu bukan asli. Karena itu Asli. mengalami mati. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Baru menjadi Tuhan setelah dia mati. Nah, itu sebenarnya sampean sudah paham. Nah, berarti Itu itu bukan sudah Yesus. Itu bukan Yesus karena dia mati. Loh, Aduh. gimana sih? Yang Anda sembah itu adalah Tuhan Anda. Yesusnya tidak mati. Tuhan Anda itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Bang? Menurut Yesus. Maksudnya Yesus sendiri. Penguasa dunia itu iblis. Wah, Begini, bahaya, Bang. begini ya. Bahaya, Bang, ini. Begini Pada ya. belajar dia ini. Begini, ya, makanya kan saya bilang gini, saya ini bukan ahli Alkitab, bukan, saya cuma sebenarnya. Jadi gini loh. Jadi gini. Iya, iya. Kan di sana pernah dicatat begini, dia akan digiring seperti domba kelu ke pembantaian dan tidak Nah, itu cerita yang muncul Ini, belakangan setelah penyaliban. betul. Nah, itu cerita Nah, yang ini disusun. Itu cerita yang rentetannya. disusun. Nah, disusun oleh orang-orang yang menggiring bahwa yang disalib itu Yesus. Mazmur tertulis sebelum ada tragedi penyaliban. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku sebelum penyaliban. Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu bukan aku, jangan kau percaya. Jadi jangan dipaksakan ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati, lantas dia mati. Itu lucu. Itu pemaksaan, Bang. Bukan pemaksaan, itu Yesus mengatakan aku ketidakpahaman. tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Betul, saya setuju. Lalu yang minum anggur di Yohanes 19 nomor 30, lalu dia mengecam anggur, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia, itu siapa? Waktu sama Judas itu. Waktu disalib. Itu siapa? Dikatakan bahwa lalu menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa yang mati? Yesus. Lah, yang tadi yang mengatakan aku tidak akan mati siapa? Itu yang kalau waktu ditulis di Mazmur itu yang orang Daud pakai bahasa kiasan, tapi yang dibilang yang nggak akan mati itu ya Yesus itu. Lah, tapi buktinya Yesus Yang dimaksud mati. itu. Artinya Yesus lain. Ada orang mati yang kalian sangka Yesus, padahal bukan.
Bukan, nggak ada Yesus lain, nggak Loh, ada. Bible Anda ini muncul belakangan setelah tragedi penyaliban baru muncul Bible Anda ini. Bible Anda yang menceritakan yang mati itu Yesus. Tapi Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan, aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17-18, tidak akan pernah bisa ada yang mengambil nyawaku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Itu saya setuju. Jadi Nah, gini, terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Iya. Bahaya Itu hanya Marsega sebuah generasi. penggenapan. Itu hanya sebuah penggenapan. Kalau penggenapan mengatakan aku tidak akan mati, ya tidak mati, dan penenggapannya itu tidak akan mati penggenapannya. Kok jadi mati penggenapannya? Aku tidak akan mati, terus digenapi oleh yang mati. Ya, gak nyambung, Bang. bukan yang nggak Marsega mati generasi, dengan yang Marsega mati. generasi, Marsega generasi. Bukan Rusak yang generasi Indonesia bukannya- kalau begini, abangku. Rusak. Ini yang rusak bukan generasi, ini yang rusak pemahamannya. Jadi gini, Anda yang bukan rusak karena Yesus batu penjuru, aku tidak akan mati tetapi hidup. Datang abang mengatakan yang mati itu siapa? Yesus. tapi kan hidup lagi. Berarti Setelah 3 mengalami hari kemudian mati. sesuai. Betul. Tidak mengalami mati, Betul. hidup lagi, tidak ada urusan dengan hidup lagi. Tapi dia mengatakan aku tidak akan mati. Gimana, Bang? Jangan dipaksa dong, Bang. Jangan dipaksa. Yang tidak bisa, aku tidak akan mati. Aku tidak akan Maksudnya mati. Bukannya tidak akan mati terus benar-benar Loh, kenapa? nggak pernah hidup lagi, bukan. Kenapa anda lebih hebat dari Yesus? Kenapa Bukannya anda lebih lebih hebat. hebat? Nah, iya, buktinya Yesus mengatakan, Bang, Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada yang bisa mengambilnya, aku nggak ada. Nah, Bener. jadi yang dibunuh tentara Romawi siapa? Yesus. Marsega generasi. Mana bisa, Bangku? Alamak. Aduh. Sampai ini gini aja. Gini Aduh, aja. parah ini. Setelah Parah. perjamuan itu, Parah. dia Parah. kan ke Getsemane gitu. Setelah perjamuan kan ke Getsemane. Nah, Ya. itu mau menggenapi nas Menggenapi yang apa? sudah ditulis. Ya, nasnya yang tadi Nasnya tidak akan Yesaya mati. itu loh. Kok Yesaya Kan pula yang nulis diambil? kan yang nulis kan bukan Daud aja, Yesaya juga kan. Tapi Yesus menyebutnya Mazmur. Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Mazmur. Betul. Nah, kenapa Betul. jalannya ke Yesaya? Mazmur itu ditulis lebih dulu, setelah itu Yesaya. Iya. Jadi yang menulis tentang Yesus itu bukan hanya Mazmur aja, banyak. Tapi Yesus mengatakan Itu. harus tergenapi yang ada di Mazmur. Kenapa abang lebih hebat Betul. dari Yesus ya? Bukan lebih hebat. Tetapi Yesus mengatakan aku rentetan tidak akan dari- mati. Ya, Aku tidak akan mati. Aku Yesus tidak akan mati. betul. Tetapi Lalu yang dimaksud keluar dari tidak kubur akan siapa? mati, Yang keluar dari ya kubur Yesus siapa? lah. Iya. Yesus. Marsega generasi. Bagaimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Yang keluar dari kubur Yesus. Wah, pening aku, abang. Gimana ceritanya? Bukan pening, sampai kurang paham tentang Coba. nas yang antara. Apa yang anda pahami ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati? Apakah arti kalimat itu akan mati atau tidak akan mati? Tidak akan mati. Ah, gitu dong. Jadi yang dibunuh tentara Romawi Maksudnya siapa? Yesus. Iya. Maksudnya Masolang generasi. maksudnya tidak akan mati bukan berarti Tidak mati. Tidak mati. Bukan berarti terus ditusuk-tusuk hidup, terus disalib hidup, terus bukan begitu. Jadi maksudnya aku tidak akan mati itu maksudnya mati. Kalaupun pernah melewati kematian, kalaupun pernah melewati peristiwa penusukan,
kalaupun pernah melewati peristiwa penyaliban, Garam, 3 hari Bang. kemudian, Aduh. 3 hari kemudian setelah kematiannya dia hidup. Iya, Karena mati loh. Nats itu harus Nubuatnya digenapi. aku tidak akan mati, Cak Kangkung. Kok bisa mati? Piye to, Mas? Iku jangan asa enake dhewe sampean. Rem nendi mlaku-mlaku. Piye to, Mas? Saya tak rotok menjauh ben tak bebas. Tidak akan mati ya, tidak mati. Oh, keluar dari kubur ya bukan dia. Ayo teman-teman Kristen silakan nonton Bang Suma. Kalau misalnya tidak berani naik nonton aja di bawah. Insya Allah gunakan akal sehat. Enggak apa-apa. Tujuan. Tapi gini, pemahaman yang sebenarnya. Iya Benar, lebih sebenarnya. Abang lebih pintar dari Yesus Jadi, kayaknya. Lanjut. Bukan lebih pintar. Jadi gini, Alkitab itu saling menggenapi. Jadi antara Matius, Markus, Lukas, Iya. Yohanes itu masing-masing menilai dari satu peristiwa dari berbagai sisi. Bentar itu dulu. Nah, tentang Yesus pun ditulis dari berbagai nabi, termasuk Mazmur, termasuk Yesaya dan yang lainnya. Nah, kalaupun Yesus berkata tentang Mazmur harus digenapi, tidak harus disebutkan nanti Mazmur begini, nanti Yesaya begini, enggak harus begitu. Karena apa? Belajar tentang Yesus, saya malam hari ini saya berharap gini, sampean sama saya nggak bakal nemu titik temunya. Karena apa? Terlalu rendahnya kita, terlalu jauhnya antara kesucian kita sama Yesus, terlalu gampangnya bodohnya antara kita dengan keberadaan Yesus. Saking tingginya derajat Yesus, kita tidak bakal pernah sampai memahami Yesus. Kita hanya meraba-raba, kita hanya tahu dari apa yang pernah kita baca. Kita hanya berusaha untuk memahami apa yang seharusnya kita pahami dari berbagai peristiwa yang sudah disampaikan. Nah, dan orang-orang yang memahami hal seperti memang tidak semua. Kalau sampai hari ini Bang Suma nggak paham, mungkin Bang Suma bagian dari orang yang tidak diberi pemahaman. Contohnya Yesus pernah gini. Contohnya gini, Yesus pernah ditanyain sama muridnya begini. Tidak Yesus akan pernah mati ditanyain kok. gini. Abang ini lucu. Iya, betul. Jadi begini, Yesus pernah ditanya sama muridnya begini. Apa itu? Yesus, kamu ngasih pelajaran kok pakai perumpamaan kenapa? Kenapa nggak langsung aja? Supaya apa? Yang tahu hanya orang-orang yang khusus tahu gambaran gitu aja. Ada orang-orang yang tidak tahu, biarlah mereka ke jalannya. Jadi emang hanya orang-orang tertentu yang memahami Yesus ini. Orang-orang tertentu yang khusus diberi karunia mengerti tentang Yesus. Harusnya nggak usah ada Banyak Bible. orang yang Bible itu disampaikan, jadi begini. Bible supaya itu jangan disampaikan dipahami. kepada khusus, Supaya jangan dipahami. Supaya jangan dipahami. Bukan. Jadi Bible itu untuk disampaikan untuk dipahami atau untuk jangan dipahami? Dipahami. Ya, kalau dipahami, kalau ada perkataan orang-orang aku tidak akan mati, maksudnya apa itu, Bang? Aku tidak akan mati. Maksudnya mati. yang bisa memahami Bible itu hanya orang-orang yang dapat karunia khusus dari Allah untuk Iya. paham. Gitu Oh, aja. jadi maksud Abang, kalau orang dikasih karunia khusus itu kalau ada kalimat aku tidak akan mati. Nah, orang yang menemukan karunia khusus itu akan memaknai bahwa orang itu akan mati gitu. Kok kebalik ya? Bukan masalah kematian dan tidaknya, masalah Kan di situ, kepercayaan, aku keyakinan, tidak masalah akan- aslinya. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati.